Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet corona. Dana yang terkumpul dari dompet donasi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan bagi rumah sakit yang memerlukan dan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 385 312 9000 dengan memberikan keterangan corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah. Shalom, selamat hari Minggu umat Tuhan terkasih. Mengucap syukur
untuk kesempatan yang Tuhan berikan, bila pada saat ini kita boleh beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Mari kita mengambil saat hening sejenak untuk memasuki ibadah. Umat Tuhan dimohon berdiri. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara, apakah Anda merasa gembira pada hari ini? Apakah Anda sudah tersenyum? Sudahkah Anda merasakan kebahagiaan karena kebaikan Tuhan nyata atas diri Anda hari ini? Penulis Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat yang ke-22. Ayat ini menegaskan bahwa kegembiraan adalah obat yang manjur. Apakah kegembiraan duniawi termasuk obat yang manjur? Kita akan bersama-sama menggumulinya dalam sebuah tema meramu jamu kehidupan. Menjalani kehidupan yang berpusat pada Kristus sebagai sumber kebahagiaan dan sukacita sejati. Mari kita bersama-sama memujikan Ku Berbahagia. Ciptaan baru Roh Kudus.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam ibadah kita pada hari ini, saya mau mengajak kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa, kita memohon ampun untuk segala dosa yang sudah kita lakukan selama ini, supaya kita dilayakkan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, kemudian saya akan menutup di dalam doa. Ya Bapa yang baik, hidup kami terbuka di depan Engkau. Kami ini orang-orang yang najis, orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Sucikan kami ya Tuhan, kuduskanlah kami, supaya kami boleh dilayakkan menghampiri tata kekudusan-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dan kami percaya ketika kami berdoa, kami memohon ampun, darah Tuhan Yesus Kristus telah menyucikan kami. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami menyerahkan semua ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah berdoa. Amin. Angin ribut menyerang. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah umat Tuhan bagi setiap kita yang dengan sungguh mengaku dosa di hadapan Allah. Allah pun akan memulihkan keadaan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran.
Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Syukur atas anugerah Allah. Salam damai. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Idamaanku paling mulia, kidung kasih yang merdu. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk ke dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita bersama-sama menyiapkan hati kita berdoa, kita memohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, supaya apa yang akan kita pelajari itu kita mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami bersama-sama akan membaca, kami akan merenungkan firman-Mu. Bapa, Engkau tahu akan kekurangan dan kelemahan kami. Ya Allah, Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu. Tolonglah, kasihanilah kami. Sehingga apa yang akan kami baca, apa yang akan kami renungkan, itu boleh menjadi berkat bagi hati kami, bagi hidup kami. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya kepadamu. Tolonglah saya, tolonglah umat-Mu. Berkati kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-15, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Amsal pasal 15, ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian.
Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan dan yang setia menjadi pelaku firman Tuhan. Meramu jamu kehidupan. Hati yang gembira. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya, apakah mudah memiliki hati yang gembira? Itu pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada orang-orang yang sudah mengalami asam garam kehidupan, maka mereka sebagian besar akan memberikan jawaban bahwa memiliki hati yang gembira itu tidak mudah. Itu bukan perkara yang mudah. Mengapa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Ya karena hidup ini susah. Sekali lagi, karena hidup ini susah. Apalagi pada saat sekarang ini. Sekarang ini semua susah. Di mananya yang tidak susah? Ayo kita bersama-sama berbicara mengenai masalah ini. Kita bicara dulu masalah ekonomi dah. Walaupun saya bukan orang ekonomi, tapi kira-kira kita bisa bicara sedikit tentang ekonomi. Di dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi nasional, ibu yang terkenal dengan slogannya, tenggelamkan saja, ngomong begini, ini ekonomi tersulit seumur hidup saya. Itu kata Ibu Susi, Bapak. Ada lagi. Saat ini dunia menghadapi kondisi yang luar biasa sulitnya. Termasuk negeri kita. Itu merupakan sedikit kutipan dari Pak Jokowi. Hari-hari ini banyak pengusaha yang mengeluh tentang keadaan yang susah. Banyak usaha melambat, bahkan ada yang berhenti sama sekali, Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau cerita. Satu kali waktu saya diceritakan oleh seseorang bahwa ada seorang pengusaha. Dia itu melihat bahwa prospek usahanya itu begitu baik. Lalu kemudian dia membeli sejumlah besar alat, sejumlah besar barang. Lalu kemudian barang-barang ini dibawa ke satu perusahaan untuk dibuat lebih lengkap. Barang yang mentah ini dibuat lebih lengkap di dalam perusahaan ini. Dia mengadakan kontrak dengan perusahaan ini untuk membuat lengkap barang-barang tersebut. Lalu kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perusahaan ini membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk memperlengkapi barang ini dari perusahaan yang lain. Semua datang, semua sudah siap. Tiba-tiba corona melanda dunia dan juga melanda Indonesia. Akibatnya apa Bapak Ibu? Perusahaan yang di sini, pengusaha yang ini berkata kepada yang di sini, tolong jangan dulu dibuat karena saya tidak tahu kapan bisa selesainya. Saya sudah tidak punya uang, saya belum punya uang untuk bisa membayarnya. Perusahaan yang membuat ini kebingungan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah membeli barang-barang yang lain dari tempat yang lain. Akibatnya ini pun stop dengan barang-barang yang mangkrak. Sedangkan utang sudah dilakukan. Pusing betul-betul pengusaha yang ada di sini dan di sini juga begitu pusing. Nah, oleh karena perusahaan melambat bahkan stop produksi, PHK pun terjadi dan kita tahu hari ini di Indonesia ada jutaan orang yang sudah di PHK. Nah, orang-orang yang di PHK ini mulai putar otak. Bagaimana cara supaya bisa mendapatkan uang untuk membeli sesuap nasi? Mereka kemudian berusaha melalui online menawarkan produknya. Nah, kalau seumpamanya yang menawarkan itu 1-2 orang, ya mungkin bisa jalan dengan baik. Tapi persoalannya banyak orang dan rame-rame pada hari ini, mereka semua masuk ke online, lalu mereka mulai berjualan di online. Akibatnya begitu banyak terjadi persaingan juga di online. Jadi kehidupan betul-betul sulit. Betul-betul berat keadaan pada saat ini. Itu masalah ekonomi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang lain, saya percaya di antara jemaat banyak yang masih jadi ibu-ibu yang masih muda, yang memiliki anak yang masih TK, SD. Permisi tanya,
Susah enggak sekarang jadi ibu-ibu yang memiliki anak di TK, playgroup, TK, SD? Jawabannya adalah susah pol. Kenapa susah pol? Karena hari ini ibu-ibu harus menjadi ibu guru yang mengajarkan motorik, yang mengajarkan pelajaran membaca, mengenal huruf, lalu belajar berhitung dan yang lain sebagainya. Padahal ibu-ibu ini tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi guru. Pusing dah? Nggak ada pusing Bapak Ibu. Tapi pusing Paul. Itu yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betul-betul keadaan ini susah. Betul-betul keadaan ini berat. Dan pertanyaan sampai kapan keadaan ini akan terjadi? Kita tidak bisa menjawab. Mungkin 1 tahun lagi. Atau bahkan mungkin bisa sampai 2 tahun. Lalu kalau kita sudah melihat bahwa keadaan ini begitu sulit. Keadaan ini tidak mudah. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Apakah mudah memiliki hati yang gembira? Ataukah lebih mudah memiliki hati yang susah? Yang mana lebih gampang Bapak Ibu? Kalau hidup berat seperti ini, bagaimana kita bisa memiliki hati yang gembira? Padahal semua susah, semua berat. Sepertinya masa depan itu gelap. Segelap malam yang tak berbintang. Lalu pertanyaannya begini Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana? Lalu bagaimana ini loh solusinya? Kesusahan itu pasti akan ada selama dunia ini ada. Dan semua manusia tanpa terkecuali siapapun dia pasti akan mengalami kesusahan dan pergumulan di dalam kehidupan. Itu kenyataan hidup. Itu berarti kita pun pasti akan didatangi dan akan mengalami pergumulan dalam kehidupan itu. Lalu dari tadi yang kita baca, hati yang gembira. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Bagaimana memiliki hati yang gembira di tengah-tengah keadaan yang tidak menggembirakan itu? Bagaimana caranya? Yang pertama, ikut saya ngomong. Mate piha. Mate piha. Sekali lagi. Mate piha. Tolong ngomong kepada kiri dan kanan. Mate piha. Bil, apa sih maksudnya mate piha itu? Aneh-aneh ya kamu itu. Begini Bapak Ibu yang terkasih. Ma itu mata. Ya. T itu telinga. Mate. Pi itu pikiran. Mata, telinga, pikiran. Hati. Mate piha. Mata, telinga, pikiran, dan hati. Tolong ngomong kepada kiri dan kanan Bapak Ibu, kepada istri, kepada anak-anak, saling mengatakan mata, telinga, pikiran, dan hati. Saya kasih waktu. Oke, sudah. Sekarang lihat ke saya lagi. Awasilah mata, telinga, pikiran, dan hati dengan firman Tuhan. Itu maksudnya. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berita, dengan kejadian yang menyenangkan, namun juga banyak yang tidak menyenangkan atau susah. Dan tidak jarang hal-hal yang berat, yang susah ini menimpa dan kita alami dalam kehidupan itu. Keadaan ini sering bisa datang kepada Bapak Ibu dan saya dengan kita bisa memprediksinya terlebih dahulu. Tapi tidak jarang hal itu datang kepada kita tanpa ketok pintu. Tahu-tahu dia muncul di depan kita. Dan kita mengalami semua keadaan yang tidak gampang, yang berat, yang susah itu. Tanpa terkecuali siapapun kita. Baik rohaniwan, baik majelis, baik jemaat, baik pengurus, baik sekolah minggu, siapapun kita. Semua itu bisa datang ke dalam kehidupan kita. Nah,
Ketika itu datang kepada kita sebagai seorang anak Tuhan, ya, kita melihat dengan mata kita. Perhatikan baik-baik apa yang saya ngomong. Kita perhatikan dengan mata kita keadaan yang ada di depan kita. Lalu kemudian kita mendengar dengan kita tentang kabar yang berat, yang susah, yang bisa membuat kita menderita itu. Itu akan diikuti, sekali lagi, itu akan diikuti oleh pikiran kita. Yang mengatakan kepada kita bahwa keadaan itu akan sulit, keadaan itu akan berat. Lalu kemudian pikiran mulai menjabarkannya karena begini-begini, karena begini-begini. Dan itu akan membuat kita seperti begini-begini, akan membuat kita seperti begini-begini. Itu peran di dalam pikiran kita. Otak kita, pikiran kita akan mengkalkulasi kesusahan itu jika kita alami nantinya seperti apa. Mata melihat, telinga mendengar, dia bawa ke pikiran. Pikiran kemudian mengkalkulasi. Lalu dia menjabarkan itu di dalam diri kita. Nah Bapak Ibu, itu merupakan reaksi yang umum. Saya melihat satu keadaan yang berat, saya melihat satu keadaan yang susah, saya mendengar keadaan yang berat, saya mendengar berita yang susah, itu masuk dalam pikiran kita. Pikiran saya kemudian mulai mengkalkulasi, mulai menjabarkannya, dampaknya bagi saya seperti apa, dampaknya bagi orang lain itu seperti apa. Nah Bapak Ibu yang terkasih, reaksi seperti gini adalah reaksi yang normal dari seorang manusia. Namun yang menjadi garis yang perlu kita perhatikan adalah kita harus berhati-hati dengan cara bereaksi yang seperti begini. Karena Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilihat oleh mata dan apa yang didengar oleh telinga dan yang kemudian diolah oleh pikiran ini, itu pasti akan diteruskan kepada hati kita. Dan di hatilah perasaan gembira atau susah muncul sebagai reaksi atas apa yang timbul di dalam pikiran kita. Sekali lagi, apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, yang kemudian diolah oleh pikiran itu akan diteruskan kepada hati kita. Dan di hatilah perasaan gembira atau susah muncul. Dan itu sebagai reaksi atas apa yang timbul di dalam pikiran kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sebelum apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan menguasai hati kita, sehingga akhirnya menimbulkan perasaan kita yang menjadi susah, cepat-cepatlah membaca, mengingat janji Tuhan tentang pemeliharaan, kemudian nyanyi lagu-lagu yang menguatkan tentang pengharapan Tuhan dan meminta Roh Kudus supaya damai Tuhan Yesus menguasai pikiran dan hati kita. Itu maksud saya Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum apa yang dipikirkan oleh pikiran kita itu betul-betul menguasai hati kita dan membuat kita susah, isi pikiran itu dengan firman Tuhan yang menghiburkan. Isi pikiran itu dengan firman Tuhan yang menjanjikan kekuatan. Ingat semua itu, pikirkan semua itu. Nyanyikan juga firman Tuhan, nyanyikan juga lagu-lagu yang menguatkan dan meminta Roh Kudus untuk menguatkan hati dan pikiran kita. Itu yang kita harus lakukan. Pikiran kita harus diisi oleh firman Tuhan. Karena ingat baik-baik, pusat kendali ada di dalam pikiran kita. Sekali lagi, pusat kendali kita ada di dalam pikiran kita. Medan pertempuran itu ada di dalam pikiran itu. Oleh sebab itu, jangan membiarkan pusat kendali kita dikuasai oleh takut atau sedih yang berkepanjangan. Itu maksud saya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya jagalah ma-te-pi-ha. Saya memberikan contoh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam 2 Raja-Raja pasal 6, ya, di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ada cerita yang bagus sekali di sana, ya. Ada cerita yang bagus. Nah, cerita yang bagusnya itu bagaimana? Satu kali Raja Aram itu marah-marah sekali, ya, marah-marah. Dia marah-marah karena setiap rencananya selalu digagalkan oleh Elisa. Ya, digagalkan oleh Elisa. Lalu dia cari tahu
ini Elisa ada di mana? Oh, Elisa ada di Dotan. Ayo kirim pasukan sebanyak-banyak dengan pasukan tempur yang lengkap. Bawa senjata, bawa lembing, bawa kuda, bawa kereta perang. Cari dia, temukan dia, tangkap dan bunuh dia. Siap, raja. Lalu kemudian singkat cerita, seluruh pasukan Aram itu pergi ke Dotan dan mereka mengelilingi Dotan. Supaya Elisa tidak bisa lari. Mereka ingin tangkap, ingin menghakimi dan ingin membunuh dia. Pagi-pagi bujangnya bangun dari tidur. Setelah bangun dari tidur, dia keluar, dia kucek mata, dia lihat di luar begini. Ini apa ini? Kayak ada manusia ya. Iya, manusia. Lalu dia perhatikan baik-baik sekelilingnya. Ya ampun, ini tentara Aram. Ini tentara musuh. Mereka sudah datang ke sini. Dia lihat dengan mata dia. Dia dengar dengan kuping dia bagaimana ringkik kuda. Waduh, menakutkan sekali mereka. Mereka menggunakan senjata lembing yang tajam, pedang yang tajam. Badan mereka kekar. Mereka penuh dengan kegeraman. Dia lihat semua itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian itu masuk ke dalam pikiran dia. Pikirannya mulai mengkalkulasi. Waduh, berarti saya tidak bisa lari nih. Mau lari kemana? Semua jalan sudah ditutup. Apes dah. Saya akan ditangkap oleh mereka, saya akan dibunuh oleh mereka. Bukan cuma saya, tapi juga Tuhan saya. Pikiran memunculkan pikiran seperti itu, kemudian diperhatikan, dia menjadi susah, dia menjadi takut. Lalu itu dimunculkan di dalam perkataan dia. Setelah Tuhan, habis dah kita. Jalan keluar dari tempat ini sudah tidak ada. Musuh sudah menguasainya. Kita mati dah Tuhan. Kita akan susah ini. Mohon Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Dia mengucapkan kata-kata yang penuh dengan ketakutan itu. Dengan wajah yang begitu pucat pasi. Dengan gigi yang sudah gitu. Karena hatinya sudah dikuasai oleh ketakutan. Kenapa hatinya dikuasai oleh ketakutan? Oleh karena dia sudah mendengar, dia sudah melihat. Dan otaknya sudah mengatakan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kemudian cara bagaimana Elisa menyelesaikan masalah ini. Bagaimana Elisa mengubah hati yang susah itu menjadi hati yang gembira, hati yang penuh dengan sukacita. Elisa berkata kepada bujangnya, "Kamu takut ya?" "Iya Tuhan, saya takut Tuhan." "Kamu tidak usah takut, kamu tahu enggak? Yahweh itu sudah berjanji loh bahwa dia akan menyertai kita." "Ya betul, dia menyertai kita, tapi ini terlalu banyak Tuhan. Bagaimana ini?" "Oh, kamu tidak percaya tak? Ya, kamu tahu enggak? Yang menyertai kita itu jauh lebih kuat, jauh lebih banyak daripada mereka. Ya, mereka tuh berotot-otot, hebat-hebat. Tapi yang menyertai kita jauh lebih perkasa, jauh lebih berkuasa." "Ah, masa Tuhan? Nak ketok. Nah kelihatan Tuhan." "Oke, saya akan berdoa ya, supaya kamu bisa tahu bagaimana Yahweh yang sudah berjanji, dia tidak akan bohong, dia akan menyertai kita." Lalu kemudian singkat cerita, Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata pelayannya. Dan kemudian Tuhan membuka mata pelayannya dan dia bisa melihat. Dia melihat, memang ada pasukan Aram yang banyak. Tetapi kemudian dia melihat juga bahwa ada begitu banyak pasukan ilahi yang sedang mengelilingi mereka juga. Jauh lebih banyak. Dia lihat jauh lebih perkasa. Kalau kereta-kereta perang dari orang-orang Aram ini biasa-biasa. Kereta perang daripada Yahweh itu berapi. Ada apinya. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Gunung dikatakan gunung itu penuh dengan kuda keretanya yang berapi. Ketika bujang itu, melihat penyertaan Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan, melihat kuasa Tuhan, pikirannya kemudian berkata, "Wah, luar biasa, yang menyertai saya, yang menjaga saya jauh lebih luar biasa, dan saya pasti akan selamat." Itu diikuti oleh perasaan gembira dan kemudian dikeluarkan dalam bentuk kata-kata. Waduh Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Kita ternyata disertai, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan kita.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari poin yang pertama ini apa yang kita pelajari? Kita belajar, berbahagialah orang yang dalam kehidupannya setiap hari belajar, baca, renungkan firman Tuhan. Karena ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan itulah yang akan menopang, menguatkan, dan menghibur kita. Sehingga sekalipun ada berita susah, ada keadaan susah, firman Tuhan itu yang menghibur, menyertai, dan menopang kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jagalah mata, telinga, pikiran, dan hati kita dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap bersuka cita? Kita memiliki hati yang gembira di dalam keadaan yang susah. Lihat ke belakang untuk melangkah ke depan. Sekali lagi, lihat ke belakang untuk melangkah ke depan. Saya mau membacakan 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37 kepada kita. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-37 bagi kita. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Itu perkataan Daud, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan ucapan Daud ketika dia sedang mau berhadapan dengan Goliat. Ceritanya itu begini Bapak Ibu. Ketika Daud mau berhadapan dengan Goliat, para pasukan Israel melihat Daud. Astaga naga. Ini orang kok nekat ya. Anak muda ini kok nekat. Mau lawan Goliat. Wong kecil. Goliat itu gede. Aduh. Setor nyawa. Tepuk jidat dah. Mereka pesimis dengan Daud. Sementara tentara-tentara Filistin ketika melihat Daud, mereka guyu satu dengan yang lain. Mau lawan bos kita, mau lawan jagoan kita. Ini salah minum obat kali ini. Aduh. Apa matanya buta kali tidak lihat ini yang bos kita, jagoan kita ini seperti apa besarnya. Aduh. Salah minum obat kayak ini anak nih. Tidak ada dukungan dari tentara Israel kepada dia. Di satu sisi dia dilecehkan oleh pasukan musuh. Kenapa dia dilecehkan? Karena memang Goliat menakutkan Bapak Ibu. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 4-7 dikatakan dengan lengkap tentang Goliat. Pertama, dia itu seorang jagoan Bapak Ibu. Seorang yang sering menang dalam pertempuran. Sementara Daud belum seperti dia. Pengalamannya belum ada apa-apa. Yang kedua, tinggi Goliat itu berapa? Kurang lebih hampir 3 meter. Lah pintu rumah kita tuh berapa Bapak Ibu tingginya? Itu kayak anak TK lawan anak kelas 6 Bapak Ibu. Terus perhatikan, bajunya, baju tempur dia di atas itu kira-kira hampir 6 kilo. Ya. Belum dia pakai helm. Helmnya itu dari tembaga. Kita pakai helm full face itu loh. Kepala kita sudah miring-miring. 2 menit, 3 menit kepala kita mulai miring-miring. Kalau saya bayangkan saya pakai helmnya Goliat yang dari tembaga itu Bapak Ibu. Saya mungkin perlu waktu 20 detik kepala saya mulai bengkok gitu loh. Karena terlalu abot, terlalu berat Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Dia punya sepatu di bawah itu. Itu berat juga dari tembaga. Di punggungnya ada lembing. Cadangan, senjata cadangan. Tombaknya, mata tombaknya itu tuh beratnya kurang lebih 7 kilo. Ampun dah. Lihat orang seperti begini, musuh yang besar, yang begitu menyeramkan seperti gini. Kalau saya ketemu musuh seperti begitu, saya akan menyanyikan, aku menyerah. Kemudian saya lari. Karena setor nyawa kalau berhadapan dengan musuh seperti begitu. Tapi perhatikan baik-baik. Apa yang dikatakan oleh Daud, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud berkata dengan sangat jelas, Allah yang telah adalah Allah juga yang akan. Dia tetap maju. Lalu dia bilang, Allah yang pernah berkarya di dalam hidup saya untuk menyelamatkan saya dari binatang-binatang yang kuat dan ganas.
adalah Allah yang pada hari ini juga akan berkarya menyelamatkan saya dari seorang yang bernama Goliat. Karena Allahku adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang setia. Dan di dalam melakukan hal ini tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dengan kata lain, pengalaman-pengalaman masa lalu Daud berjalan bersama-sama dengan Allah di dalam bayang-bayang maut, di mana Allah telah melepaskan dia. Pengalaman itu pula membuat dia kuat dan berdiri menghadapi tantangan pada masa sekarang ini. Karena dia percaya Allah adalah Allah yang sama, yang juga akan melepaskan dia. Allah yang mengasihi umatnya, Allah yang setia, Allah yang menguasa, yang berkuasa, yang pernah melepaskan dia adalah Allah yang juga akan melepaskan dia dan yang akan melepaskan dia. Itu iman daripada Daud. Saya mau mengajak kita melihat bersama-sama janji-janji Allah kepada setiap umatnya. Bapak Ibu, Tuhan sudah berjanji loh. Ada malaikat yang akan menyertai kita di dalam Mazmur 34 ayat 7. Di dalam firman Tuhan juga begitu banyak janji-janji Tuhan yang melegakan kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aduh, menghibur sekali Bapak Ibu di tengah keadaan-keadaan yang susah. Tuhan bilang gini, 2000 tahun yang lalu, aku menyertai engkau umatku, Immanuel. Dan Tuhan terus melakukan itu. Kemudian apalagi? Ada Allah Roh Kudus yang terus menerus menyertai kita. Bahkan ketika kita tidur terlelap sampai ngorok-ngorok pun, Roh Kudus tetap dengan setia dan penuh kasih menjaga dan melindungi kita. Dan Tuhan pun mengutus sesama saudara seiman untuk menopang dan saling menguatkan. Bapak Ibu, apakah itu janji-janji kosong? Apakah itu cuma sekedar janji dan tidak ada realisasinya? Saya mau menceritakan kepada Bapak Ibu tentang diri saya sendiri. Saya masih ingat ketika saya remaja, seluruh toko kami terbakar dan kami sudah tidak mempunyai usaha apa-apa, keluarga papa tidak punya usaha apa-apa. Hari besoknya, 1 hari kemudian, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya kepada keluarga kami dengan mengutus istri dari gembala sidang kami pada saat itu untuk membawa 1 karung beras bagi keluarga kami. Saya tidak pernah melupakan hal itu. Bukankah itu Allah menunjukkan janjinya, pemeliharaannya kepada kami. Ketika saya sekolah Bapak Ibu, orang tua saya tidak sanggup membayar sekolah saya di saat. Tetapi Tuhan mengutus salah satu orang adalah ibu penjual mie basah. Ibu ini setiap waktu mengirim uang, membantu saya untuk bersekolah. Di saat Tuhan menunjukkan pemeliharaan pada masa waktu itu kepada saya. Banyak penyertaan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Dan satu kali waktu Bapak Ibu, istri saya berkata kepada saya, sayang, kira-kira bagaimana dengan anak-anak kita nanti ke depan? Keadaannya tidak gampang dan susah. Bapak Ibu tahu apa yang saya katakan kepada istri saya? Allah yang pernah memelihara saya dan ketiga adik saya di dalam masa-masa yang sulit adalah Allah yang sama, yang akan juga memelihara anak-anak kita. Allah itu adalah Allah yang setia. Allah itu adalah Allah yang baik. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Ketika Allah itu sudah berbicara, dia akan melanjalankan, dia akan menggenapi apa yang dia janjikan. Ketika kesusahan, ketika keadaan yang berat mau menguasai kita, ingatlah firman Tuhan, renungkanlah janji-janjinya yang menguatkan, dan lihatlah bukti akan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan saudara seiman kita, dan juga di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah sudah berkarya pada masa-masa yang lalu, itu menjadi kekuatan, itu menjadi penghiburan pada kita di dalam kehidupan sekarang ini, ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Bahwa dia adalah Allah yang setia. Sekali dia berbicara, dia berjanji. Dia juga akan menggenapi janjinya untuk menopang, memelihara, dan menguatkan kita. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat, percaya, lihat perbuatan Allah, dan nyanyilah lagu-lagu yang menguatkan. Ojo nyanyi lagu ambyar. Ya, kalau nyanyi lagu ambyar itu tambah mumet, keadaan sudah ambyar, lalu nyanyi lagu ambyar, susah, menderita batin tambah.
Nah, nyanyi lagu-lagu yang menyenangkan. Contoh kira-kira, ya gitu loh. Kasih setiamu yang kurasakan. Itu kan nyanyi lagu itu menghiburkan. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan. Lebih dalam dari lautan. Karena kita menghibur. Allah sudah pernah lakukan dan Allah juga akan melakukan. Ayo, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, kita menyanyikan lagu ini yuk. Semua nyanyi bersama-sama ya, satu keluarga semua. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang gembira, bahkan di dalam keadaan yang sulit dan susah sekalipun. Ingat baik-baik, awasilah mata, telinga, pikiran, dan hati kita dengan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Karena semua itu tidak ada yang kosong. Semua itu pasti akan Tuhan genapi. Karena yang menjanjikannya adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih, dan Allah yang setia. Dan ingat baik-baik, apa yang telah Allah lakukan pada masa yang lalu, yang menyertai Bapak Ibu dan saya, adalah Allah yang setia, yang tetap akan menyertai Bapak Ibu dan saya pada saat ini, dan pada saat yang datang. Itu Allah kita, Allah yang penuh dengan kebaikan. Dan itulah yang seharusnya menjadi sumber kekuatan kita, menjadi penghiburan kita, yang menyukakan hati kita, menjadi jaminan bagi kita di dalam masa-masa yang sulit. Supaya kita tetap tersenyum, karena Tuhan menyertai dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, kami sudah belajar dari firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mengawasi mata, telinga, pikiran, dan hati kami dengan firman Tuhan. Dan ketika kesusahan itu datang, ingatkanlah kami bahwa Tuhan yang telah melepaskan kami adalah Tuhan juga yang akan menopang dan melepaskan kami di dalam masa-masa yang tidak gampang ini. Kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh maha kuasa, yang penuh dengan belas kasih, dan sangat sayang kepada kami umat. Terima kasih untuk jaminan itu Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shall pass up every that finds you. Is there some pain that you've carried for too long? And strengthen your heart. Good news, there is a Savior, and He's forgiven you. There is a Savior, all joys expressed. Umat Tuhan dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersama-sama berdoa. Kami mau menyerahkan beberapa pergumulan kami, Tuhan. Kami berdoa terus untuk dunia. Kami berdoa untuk negara kami, khususnya dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan, nyatakanlah belas kasih-Mu. Tuhan, tolong ya Tuhan, supaya obat ini boleh ditemukan dan kami semua, masyarakat dunia, boleh ditolong. Tuhan tolong, Tuhan kasihani Presiden kami dan seluruh jajaran yang ada. Kiranya beliau dengan hikmat Tuhan boleh memimpin bangsa ini menghadapi persoalan ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan tolong kami masyarakat Indonesia, supaya kami juga boleh mendisiplinkan diri kami bisa menjaga hidup kami dengan baik. Tolong ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan dan secara khusus berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk gembala kami, para rohaniawan, majelis, pengurus dan semua jemaat. Kiranya belas kasih kekuatan Tuhan menyertai anak-anak Tuhan yang ada di sini. Semua kami. Sehingga hidup kami di dalam keadaan yang tidak gampang ini pun, kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap tersenyum, kami bergembira bersukacita. Karena ada Tuhan yang menyertai kami. Pakai gereja kami ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong pimpin dan tuntun gereja kami Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal dan mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi Malang secara khusus. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit, dengan pergumulan ekonomi dan yang lain-lain. Kiranya melalui apa yang kami pelajari pada hari ini, itu memberikan penghiburan, itu memberikan kekuatan, bahwa ada tangan kasih setia Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai kami semua. Dan itu boleh membuat kami kembali terhibur, dikuatkan, dan berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami ya Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan topang kami selalu. Dan ajar kami percaya, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di akhir doa ini ya Bapa, bersama-sama kami ingin melakukan doa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid.
Umat yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi kita. Dia senantiasa menyegarkan jiwa kita. Pemeliharaannya begitu nyata setiap hari. Sekarang saatnya menyatakan rasa syukur kita kepada Allah dalam bentuk persembahan. Umat dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening dan atau QR Code yang tertera di layar. Mari kita landasi syukur kita berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Umat dimohon berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, serta cinta dan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam banyak keterbatasan situasi dan kondisi yang kami hadapi, Tuhan memberi kami sukacita sejati. Sebagai ungkapan syukur, terimalah dan berkatilah persembahan ini dan boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan meninggalkan ibadah ini. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama sebelum kita menyelesaikan ibadah kita ini. Mari kita bersama-sama memujikan pujian Di Jalan Hidupku. Ingat baik-baik, ada satu sobat yang setia. Dia telah setia, dia sekarang sedang setia, dan dia akan terus setia. Amin Bapak Ibu. Di Jalan Hidupku. Masa gelap
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pengutusan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hallelujah.